Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu ilmu kalam, yakni Ustadz Muhammad Irfan Nurdin Kurniawan, yang mana telah memberikan kita berbagai macam ilmu dan memberikan kita banyak sekali motivasi sehingga alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tugas yang beliau berikan kepada kita. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan sedikit saja tentang sifat-sifat Tuhan aliran Syiah Rafidah. Sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta marilah kita berdoa untuk kemajuan Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, untuk terus menciptakan anak didik yang berkualitas. Perbandingan antara aliran sifat-sifat Tuhan. Persoalan kalam menjadi perdebatan para tokoh dalam aliran-aliran kalam, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Banyaknya pemicu yang menyebabkan banyak perbedaan dari setiap pemikiran masing-masing. Syiah ialah golongan yang mendakwa Sayyidina Ali dan lebih utama dari para sahabat lainnya. Macam-macam aliran dalam sifat Tuhan itu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama aliran Mu'tazilah, yang kedua aliran Asy'ariyah, yang ketiga aliran Maturidiyah, dan yang keempat aliran Syiah Rafidah. Dan di sini saya akan memaparkan tentang pandangan Syiah Rafidah tentang sifat-sifat Tuhan. Syiah Rafidah menilai bahwa pengetahuan itu bersifat baru, tidak qadim. Jadi pengetahuan itu bersifat baru, tidak lama. Sebagian besar tokoh Syiah Rafidah menolak bahwa Allah senantiasa bersifat tahu. Nah, menurut para tokoh ulama besar Syiah Rafidah tuh, Allah tuh nggak mungkin bersifat tahu. Mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak tahu terhadap sesuatu sebelum kemunculannya. Nah, dia tuh berpendapat kalau misalnya emang dia belum ada bendanya, belum ada wujudnya, dia tuh nggak bakalan tahu. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengetahuan merupakan zat Tuhan dan bahwa Tuhan tahu tentang dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak disifati tahu terhadap sesuatu sebelum sesuatu itu ada, karena manusia tidak dapat bersifat melihat. Karena manusia tidak dapat bersifat melihat dan mendengar sesuatu sebelum bertemu dengan sesuatu itu sendiri. Nah, kalau manusia itu bakalan tahu, bakalan mengerti jika dia tuh udah melihat dari mata dia, dari kepala mata dia sendiri, atau melihat atau mendengar dari perkataan orang lain. Salah satu contohnya misalnya seperti ciri-ciri akhir zaman. Nah, misalnya kan ada banyak beberapa tuh ciri-ciri akhir zaman. Contoh salah satunya itu seperti pasar itu berdekatan. Nah, itu sudah dijelaskan di beberapa sebelum zaman sekarang. Jadi pasar menurut ciri-ciri menurut hari kiamat itu ciri-cirinya seperti
pasar berdekatan. Zaman dulu kan kalau misalnya pasar itu sekitaran berapa ratus meter baru ketemu pasar lagi. Nah, kalau zaman contohnya seperti itu. Terus, mayoritas tokoh Syiah Rafidah menyifati Tuhannya dengan bada atau perubahan, karena mereka beranggapan bahwa Tuhan mengalami banyak perubahan. Sebagian mereka mengatakan terkadang Allah memerintahkan sesuatu, kemudian mengubahnya. Perubahan ini bukan dalam arti nas, tetapi dalam arti bahwa pada waktu yang pertama, Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang kedua. Jadi, menurut Syiah Rafidah menurut Syiah Rafidah, Allah tuh maha menyifati maha bada atau maha perubahan. Kenapa? Karena dia tuh menganggap bahwa segala sesuatunya itu pasti bakalan berubah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.